Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa semester ganjil ini sebentar lagi kita lalui. Kurang lebih 2 pertemuan lagi dengan hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai bab 4, sub 5, mengenai struktur pasar. Nah, kalau kita bicara tentang pasar, pasti erat kaitannya dengan penjual dan pembeli. Nah, udah nggak asing kan dengan apa itu pasar? Nah, apa sih itu pasar gitu kan? Pasar dalam arti sempit adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Nah, agar sesuatu dapat disebut pasar, kan tidak setiap ada penjual dan pembeli disebut pasar kan gitu kan? Nah, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, tersedia barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual melalui proses tawar-menawar. Yang keempat, tersedia media untuk interaksi antara penjual dan pembeli. Peran pasar. Yang pertama, mengatur kegiatan produksi. Nah, setiap produsen pasti memerlukan faktor-faktor produksi atau biasa disebut input, bahan gitu kan. Nah, faktor-faktor produksi ini dibeli dari pasar faktor produksi. Nah, harga di pasar faktor produksi akan mempengaruhi kegiatan produksi. Nah, mempengaruhi ini termasuk mengatur. Jadi, tergantung harga di pasar faktor produksi gitu kan produksinya. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Nah, di pasar ini akan tercipta harga karena bertemunya permintaan dan penawaran. Saat permintaan dan penawaran bertemu, masih ingat kan kurvanya? Akan membentuk huruf X, kurvanya itu. Nah, di tengahnya merupakan harga keseimbangan atau harga pasar. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Nah, pasar ini dapat melancarkan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Nah, karena di pasar terjadi transaksi, semakin banyak transaksi ataupun sedikit, ini akan menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Yang kelima, penentukan jumlah persediaan. Nah, dari mana sih jumlah persediaan ini kan? Misal konsumen. Mereka akan melakukan persediaan saat melihat harga di pasar. Misal, besok harga cabai akan naik ya, kita sediakan cabai dari sekarang, kita beli agak banyak gitu kan. Jadi tergantung harga di pasar. Yang keenam, melakukan promosi ini nih. Pasar bisa dijadikan tempat promosi oleh siapa? Oleh para produsen yang ingin menjual produk barunya atau mengenalkan produk. Karena di pasar ini banyak konsumen. Jadi sekalian mengenalkan, sekalian menawarkan produknya. Macam-macam pasar. Nah, kita kan pasti sudah gak asing kan dengan pasar. Tapi pasar itu ternyata banyak jenisnya. Banyak dibedakannya, tidak cuma jenis. Yang pertama, ada jenis pasar. Jenis pasar ini ada pasar faktor produksi dan pasar konsumsi. Kalau faktor produksi itu pasar-pasar yang menjual bahan untuk produksi atau barang-barang mentah ataupun barang setengah jadi yang belum bisa langsung dipakai oleh konsumen. Contohnya apa? Contohnya ini nih pasar pembuatan logam kalau nggak salah. Kalau pasar konsumsi itu menjual barang-barang yang siap dikonsumsi. Yang kedua, ada wujud pasar. Wujud pasar ada pasar nyata dan juga pasar abstrak. Kalau nyata itu bisa kelihatan lah fisiknya, bentuknya gitu kan, penjualnya ada. Kalau pasar abstrak itu tidak bisa dipandang secara fisik. Produknya tidak bisa dipandang. Karena apa? Contohnya pasar saham. Jadi kelihatannya data-data aja gitu kan. Yang ketiga, barang yang dijual.
Ada pasar sayur, pasar ikan, pasar apa lagi? Banyak ya, pasar buah gitu kan, dan lain-lainnya. Yang keempat, waktu jual beli. Pasar ini ada pasar harian, pasar mingguan, bahkan ada pasar bulanan. Kalau di Tasik di mana? Kalau kita lihat di Gobras tuh kalau main. Ada pasar, masih ada pasar harian di sana. Ada pasar Senin sama Kamis. Jadi bukanya cuma Senin Kamis aja. Selain hari Senin Kamis itu tutup, ada di Gobras. Yang kelima, berdasarkan tempat. Ini ada pasar Tanah Abang, pasar Cikurubuk, pasar Ice, banyaklah pokoknya. Yang keenam, luas jangkauan distribusi. Ada pasar lokal atau menjual produknya lokal, ada produknya dijual secara nasional, ada produknya dijual secara internasional gitu kan paling ini. Bentuk pasar terbagi jadi dua. Ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini banyak jenisnya. Ada monopoli, ada oligopoli, dan ada monopolistik. Selain ini masih banyak sebetulnya, tapi Bapak fokuskan ketiga ini dulu aja. Bentuk pertama adalah pasar persaingan sempurna. Nah, ini merupakan pasar yang biasa kita beli sehari-hari atau banyak ditemui lagi. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen si penjual serta konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Contohnya apa? Pasar Cikurubuk, pasar sayur. Nah, penjualnya banyak, terus konsumennya banyak. Lebih rinci lagi nih, melalui ciri-cirinya. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang-barang yang diperdagangkan homogen. Artinya apa? Sama. Nah, ini yang dagang sayur. Yang ini dagangnya tomat, wortel, cabai. Yang depannya sama. Tomat, wortel, cabai gitu kan. Yang ketiga, setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar. Ini nih pedagangnya. Mau dagang mangga, ente, naon istilahnya. Terus mau misalkan dagangnya ganti dengan dagang yang lain gak apa-apa gitu. Yang keempat, pembeli mengetahui kondisi pasar. Yang kelima, faktor-faktor produksi bergerak bebas yang menjual sayur-sayur ini dari petaninya gitu. Bebas mau menjual kemanapun. Yang keenam, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Apa sih maksudnya gitu kan? Jadi si ibu ini nih yang baju biru ya kan? Terus si ibu ini yang baju merah, dia nggak bisa menentukan harga sendiri. Contoh, harga tomat di pasar ini 6.000 misalkan sekilo. Terus si ibu yang baju merah ini beda menjualnya. Misalkan menjualnya 8.000 yang nggak laku gitu kan. Terus misalkan si ibu ini menjualnya di bawah harga pasar. Cuma 4.000, ya malah rugi gitu. Nah, harga pasar ini harga yang terbentuk di pasar dan merupakan harga yang istilahnya pas gitu antara laba dan harga modal gitu, harga faktor produksinya. Yang ketujuh, tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal penjualan di sini. Tapi pemerintah masih ada campur tangan. Kalau di Indonesia, campur tangannya apa? Menentukan harga paling tinggi dan harga paling rendah. Kenapa paling rendah? Mereka melindungi si penjual supaya tidak rugi. Kenapa menentukan harga paling tinggi? Melindungi konsumen supaya tidak terlalu mahal belinya kalau di Indonesia. Tapi kalau pasar persaingan sempurna, contoh di Amerika, itu bebas untuk harga terserah mereka. Jadi harga itu pure diserahkan ke terbentuknya di pasar gitu. Dan pembeli tinggal mengikuti harga pasar tersebut. Pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pertama, tidak memerlukan adanya iklan. Contoh kan tadi si ibu warna biru jual tomat, si ibu baju merah jual tomat. Ya nggak mungkin kan si ibu baju biru mengiklankan tomat gitu kan. Di sini ada tomat kan enggak gitu. Atau di sini manfaat tomatnya lebih baik enggak kan. Jadi sama-sama jualan aja, bahkan tidak ada iklan sama sekali. Contoh di Cikurubuk lah. Yang kedua, tidak tampak kegiatan saling menyaingi antar penjual karena mereka udah punya konsumen masing-masing gitu kan. Meskipun mereka dagang pegigir-gigir, terus dagangnya sama, dagang kangkung, mereka istilahnya tempat cekek-cekek, ya masing-masing aja. Ketiga,
adanya satu harga karena terbentuk tadi kan harga pasar. Misalkan tomat 6.000, ya semua pedagang tomat jualannya 6.000. Kalau kalian nggak percaya, kasih kurubu. Keempat, kepuasan konsumen maksimal karena bebas menentukan pilihan. Yang kelima, keuntungan produsen atau si penjual maksimal karena ia bisa menjual sebanyak-banyaknya. Keenam, produksi barang-barang yang diperlukan konsumen dengan biaya minimal. Nah, itu kelebihannya. Terus kekurangannya yang pertama, tidak adanya pilihan bagi konsumen untuk memilih karena semua barang sama dan sejenis. Maksud memilih di kelebihan ini memilih perbedaan harga gitu. Kali aja ada yang lebih murah dari 6.000 tadi. Pasti ada sih, tapi kebanyakan kalau harga pasar 6.000 semuanya 6.000. Yang kedua, pekerja menerima gaji atau upah yang rendah karena kan udah dipukul rata harganya segitu. Ketiga, perusahaan tidak memiliki anggaran untuk mengadakan penelitian karena dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan normal. Beda sama misal pasar-pasar yang pasar monopoli yang menguasai pasar, contohnya Pertamina, mereka melakukan penelitian bagaimana supaya minyaknya lebih murah atau supaya minyaknya lebih terjual banyak gitu. Kalau pasar Cikurubuk, mereka ya menjual aja gitu kan, tidak melakukan penelitian. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Ada kemungkinan pasar dikuasai satu penjual atau beberapa penjual, sedangkan pembelinya hanya satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. Nah, bentuk pasar ini ada banyak sebetulnya, tapi Bapak ambil 3. Pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli, dan ketiga ada pasar monopolistik namanya. Tadi mau salah sebut ya, monopolistik. Yang pertama ada pasar monopoli. Nah, udah nggak asing kan dengan pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa. Kalau di negara kita, di Indonesia, itu dilarang adanya monopoli dalam penjualan. Kenapa? Karena bisa jadi yang dikorbankannya itu masyarakat. Karena dia akan istilahnya semena-mena dalam menjual produknya atau dalam menentukan harga. Tapi ada beberapa perusahaan yang bisa melakukan monopoli. Itu pun perusahaannya milik negara. Contohnya apa? PLN, Telkom Indonesia, Kereta Api, sama PDAM. Nah, mereka, perusahaan ini nih, melakukan monopoli itu untuk kepentingan masyarakat juga. Karena harganya disesuaikan dengan masyarakat, terus keuntungannya juga untuk masyarakat gitu kan. Ada beberapa alasan nih kenapa hanya perusahaan ini saja yang contoh listrik lah, cuma PLN yang menjual. Ada beberapa alasan. Yang pertama bisa jadi sumber daya listriknya dikuasai sama PLN. Udah pasti kan dikuasai PLN. Yang kedua, karena misalkan yang diizinkan untuk dagang listrik atau memproduksi listrik cuma PLN. Sedangkan perusahaan lain itu tidak akan diizinkan. Bisa jadi seperti itu. Atau yang ketiga, biaya untuk produsen mendirikan pabrik listrik itu terlalu tinggi sehingga tidak ada produsen lain yang mampu kecuali negara melalui badan usaha milik negara BUMN. Gitu. Nah, dalam pasar monopoli itu pembeli tidak bisa mendapatkan barang pengganti atau substitusi. Contohnya beli listrik lah, kita pasti ke PLN kan. Walaupun kemarin-kemarin ada isu harganya dinaikkan beberapa orang, tapi kita nggak bisa beli lagi ke yang lain. Listrik kan cuma PLN yang menjual. Terus penjual dapat menentukan harga. Nah, ini kenapa monopoli dilarang di negara kita. Karena takutnya si produsen atau penjual semena-mena dalam menentukan harga. Akhirnya masyarakat yang jadi korban. Nah, kalau PLN, Telkom, Pertamina itu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, dengan posisi keuangan kita itu disesuaikan untuk penjualannya. Selanjutnya, karena tidak ada saingan, itu pasti memperoleh keuntungan tinggi untuk perusahaan-perusahaan ini.
Nah, tadi kan ciri-ciri singkat pasar monopoli. Nah, di sini kita akan mendalami ciri-cirinya lebih banyak. Yang pertama sudah jelas kalau namanya pasar monopoli itu hanya ada ini nih, satu penjual dan banyak pembeli. Ini di lingkaran kuning ini ya. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi ataupun serupa. Nah ini nih, jadi si perusahaan lain nggak bisa buat barang serupa. Contoh tadi PLN. Apakah bisa PT Indofood buat listrik gitu kan? Apa bisa PT Wings Food buat listrik? Nggak bisa. Yang ketiga, rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli gitu. Jadi si pedagang lain itu sulit untuk bisa dagang yang serupa gitu. Bisa jadi karena izinnya tidak diberi izin atau sumber dayanya yang tidak ada, hanya dikuasai perusahaan yang ini nih yang menjual gitu kan. Yang keempat, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Ya, yang menjualnya cuma satu ini kan nggak mungkin kan menjual ke atau membeli ke mana gitu kan, nggak bisa. Yang kelima, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan, udah jelas. Yang keenam, harga ditentukan oleh satu perusahaan. Jadi nggak ada harga pasar di sini, karena kan cuma dia yang menjual. Contoh, Bapak satu-satunya orang di pasar yang menjual tomat misalkan. Coba Bapak nih, yang lainnya nggak ada yang jual tomat. Harga tomat terserah Bapak gitu kan. Mau 10.000 sekilo, mau 50.000 sekilo gitu kan ya. Karena cuma Bapak yang menjual tomat. Akan jadi bahaya kalau Bapak menjual barang yang vital bagi masyarakat, contoh beras. Bapak menjual dengan harga tinggi misalkan, dan Bapak monopoli, nggak ada penjual beras lain. Masyarakat mau tidak mau harus beli beras Bapak yang mahal gitu, yang jadi korban masyarakat gitu. Seperti itu bahayanya monopoli. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Untuk kelebihannya, yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Jadi perusahaannya stabil nih karena produknya pasti laku. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin teknologi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Yang kelima, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan dari perusahaan tersebut. Selain kelebihan, pasti banyak dampak jeleknya atau kekurangannya. Terlebih jika dimonopoli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk kekurangan yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi seperti yang Bapak sebutkan tadi kalau Bapak memonopoli beras gitu kan. Yang kedua, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Maksud pelecehan di sini, jadi si produsen itu bisa menentukan harga setinggi-tingginya sehingga tidak memikirkan konsumen gitu. Yang kedua itu, yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Yang keempat, tidak ada persaingan. Kalau tidak ada persaingan, itu tidak ada keuntungan bagi konsumen. Karena kalau ada persaingan, contoh dua perusahaan lah. Yang satu harganya sekian, yang kedua lebih murah misalkan. Itu kan yang diuntungkan konsumen gitu. Kalau tidak ada persaingan, maka ya tidak ada keuntungan bagi konsumen. Yang kelima, mengurangi kesejahteraan konsumen. Yang kedua, ada pasar oligopoli. Nah, udah agak asing kan di telinga, apa sih oligopoli gitu kan? Oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual yang menjual produk-produk identik atau mirip satu sama lain dengan jumlah pembeli yang banyak. Nah, pasar oligopoli ini biasanya terdiri dari 2 perusahaan yang menjual produk sama ataupun 10 perusahaan. Jadi sampai 10 perusahaan maksudnya, maaf. Kalau hanya 2 perusahaan itu biasanya disebut duopoli namanya. Nah, oligopoli ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada oligopoli murni. Nah, yang ini nih. Yang ditandai beberapa produsen menjual produk homogen atau sama. Contohnya Unilever, Wings Food misalkan, terus Indofood meskipun Indofood tidak,
ini dalam menjual sabun misalkan. Jangan sabun itu, mie. Indofood dengan Indomie-nya, Wings Food misalnya dengan mie sedapnya, Unilever misalkan dengan mie apa, misalkan Sarimi atau apa gitu kan. Mereka produknya homogen sama gitu kan, mie goreng, mie kuah ya sama gitu. Yang kedua, oligopoli pembeda. Nah, yang ditandai beberapa perusahaan menjual produk dapat dibedakan pada mutu, merek dan model dan sebagainya. Contohnya apa? Perusahaan motor, ada Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki gitu kan. Mereka menjual motornya sama. Terus misalkan motornya motor Matic sama Matic. Yang membedakan apanya? Modelnya, mutunya gitu kan. Kualitasnya yang membedakan. Meskipun jualannya sama motor gitu. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Jadi tidak cuma 1, 10, atau 100, bahkan ada ribuan, puluhan ribu pembelinya. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Jadi kalau satu monopoli, dari 2 sampai 10 itu oligopoli. Tapi kalau 2 bisa disebutnya duopoli. Duopoli, tapi termasuk juga sih ke oligopoli. Yang ketiga, produk yang dijual bisa bersifat homogen, sama persis, dan bisa juga berbeda tetapi memenuhi standar tertentu. Contoh, ada Kawasaki, ada Suzuki, ada Honda, dan Yamaha. KTM tidak termasuk, Ducati terlalu mahal, BMW apalagi. Ini produknya homogen, motor, terus memenuhi standarisasi, karena ini motor 250 cc. Yang membedakannya apa? Coba model, kualitas, merek, harga, dan lain-lainnya gitu. Yang membedakan. Tapi ini sama, sasaran pasarnya pun sama untuk orang-orang yang mencari motor 250 cc. Yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan yang baru. Jadi amat sangat sulit untuk memasuki pasar motor ini. Kenapa? Pertama, butuh modal yang amat sangat besar. Karena kan mainnya pabrik besar. Mainnya saham. Bukan jualan TP lagi kan, beda. Yang kedua, perlu promosi yang amat sangat gencar gitu. Untuk mengenalkan produk motornya, mengenalkan kualitas motornya, kelebihan dari motor yang lain gitu kan. Yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif atau sangat banyak sekali menggunakan iklan. Contohnya Honda CBR 250RR. Ada iklan di TV, iklan di YouTube, iklan di IG gitu kan. Bahkan posternya pun banyak. Jadi terus kebayang kan CBR 250RR. Terus Suzuki, iklannya lewat balap, bisa lewat MotoGP, termasuk Honda, Yamaha gitu kan. Terus Yamaha juga kan sama iklannya banyak. Baik itu lewat sales yang menawar-nawarkan ke tiap orang, baik itu melalui iklan, baliho, banner, banyak kan, termasuk semuanya. Yang membedakan Ninja, iklannya lewat apa? Lewat film kan, ada banyak kan film-film yang menggunakan motor Ninja, baik itu sinetron atau apapun gitu. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi besar untuk memasuki pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen yang akan diuntungkan. Contohnya, ini nih, misalkan Kawasaki harganya 70, Honda harganya 60, Yamaha harganya 50 juta, sedangkan GSX harganya juga sama 50 juta. Nah, yang diuntungkan siapa? Konsumen bisa memilih motor yang paling murah atau misalkan yang paling kualitasnya paling baik gitu kan, kalau perang kualitas gitu. Yang diuntungkan masyarakat. Kekurangannya, yang pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk memasuki pasar bagi produsen lain. Contoh misalkan ada motor lain nih, motor Pulsar dari India, itu sulit bersaing karena bisa jadi sulit dalam hal promosi, atau misalkan masyarakat lebih suka motor lain sehingga
kurang laku. Termasuk motor asli Indonesia, motor TPS itu juga sulit bersaing gitu. Yang kedua, akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen bisa melakukan kerjasama kartel pada akhirnya akan merugikan konsumen. Contoh, yang paling booming, paling banyak kan modelnya itu Honda sama Yamaha. Bayangkan kalau Honda dan Yamaha mereka kerjasama gitu. Cuma mereka yang menguasai pasar nih berdua. Mereka kerjasama. Honda mengkhususkan di motor 150 cc. Jadi motor 150 cc ke bawah. Vario gitu kan, motor-motor kecil. Sedangkan Yamaha dia mengkhususkan motor-motor besar. Karena cuma dua ini yang berkuasa, bayangkan masyarakat tidak punya pilihan. Yang mau beli 150 cc mau tidak mau harus beli Honda. Yang mau 250 cc mau tidak mau harus beli Yamaha. Jatuhnya jadi apa? Jadi monopoli. Kalau mereka kerjasama membagi pasar gitu, mereka bisa semena-mena dalam menjual produknya kalau mereka kerjasama seperti itu. Jadinya mereka menguasai pasar dan mereka melakukan monopoli. Sedangkan kita tahu bahwa monopoli itu dilarang. Yang ketiga, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk kurang lebih sama, tetapi dengan berbagai macam variasi. Contohnya produsen burger. Ada McD, ada KFC, ada AW, ada Burger King, ada Wendy, dan lain-lainnya gitu kan. Banyak di kita. Tetapi berbeda variasinya. Ada yang burger ayam, burger sapi, misalkan burger ikan gitu kan. Jadi beda-beda meskipun hampir di semua tempat ada gitu kan variasi tersebut. Ciri-ciri pasar monopolistik antara lain yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Jadi bisa variasinya berbeda atau misalkan bedanya itu ini burger chicken, terus kalau Burger King misalkan cuma burger aja. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Itu bila produsennya misalkan menentukan harga paling rendah, jadi semuanya harus ikut ke rendah karena yang lain kurang laku misalkan. Atau ada satu produsen, dia itu paling enak. Dan istilahnya dia menetapkan harga paling tinggi gitu. Jadi bisa mempengaruhi harga yang lainnya. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Contohnya banyak kan pedagang-pedagang burger yang tidak terlalu terkenal, tapi dia bisa membuka toko di mall misalkan. Yang kelima, promosi penjualan sangat aktif. Baik itu McDonald ataupun KFC, AW gitu kan, Burger King. Promosinya amat sangat banyak gitu. Mau itu media sosial, mau itu televisi ataupun mensponsori, misalkan kemarin KFC itu mensponsori ini pebalap F1 lah, F2 kalau nggak salah, si Sean, pebalap Indonesia. Itu juga salah satu bentuk promosi itu selain mengeluarkan uang untuk jadi sponsor. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihannya yang pertama, terdapat banyak penjual sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Hal ini sangat menguntungkan konsumen karena produsen akan berupaya melayani konsumen sebaik mungkin. Contoh antara KFC dan McD. Misalkan KFC buat terobosan ramah anak. Jadi di tempat makannya ada tempat bermain anak misalkan. Terus McD juga buat pembaharuan, misalkan kursinya buat lebih nyaman. Jadi semakin banyak semakin bersaing dalam melayani konsumen. Yang kedua, bebas keluar masuk pasar akan mendorong produsen untuk berkompetisi dengan sehat sehingga mendorong untuk selalu berinovasi dalam menghasilkan produk. Contohnya apa? Mereka berinovasi dalam hal mengeluarkan menu-menu baru gitu kan. Yang ini ada cola jenis ini, yang ini mengeluarkan misalkan minuman jenis ini gitu kan. Jadi mereka terus berinovasi untuk membuat yang terbaik. Ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang diinginkan. Yang keempat,
Pasar persaingan monopolistik merupakan pasar yang mudah dijumpai di sekitar kita. Nah, kekurangannya yang pertama, memiliki tingkat persaingan yang tinggi, gitu kan? Pasti kita paham kan antara KFC, AOE, Burger King itu kan persaingannya ketat sekali. Yang kedua, meskipun terdapat kebebasan untuk keluar masuk si produsennya mau menjual itu mau tidak, akan tetapi membutuhkan modal yang besar. Karena para pemain dalam pasar telah memiliki skala ekonomi yang cukup tinggi. Contoh lah, kita ingin buat penjualan serupa, misalkan kita ingin buat chicken skala McD misalkan di mall, sewa ruko, kan tidak semua produsen bisa gitu kan, modalnya juga harus tinggi, belum lagi rasanya harus bisa bersaing, cara promosinya harus bisa bersaing gitu kan. Jadi walaupun mudah tapi sulit sebetulnya. Yang ketiga, pasar monopolistik mendorong produsen untuk melakukan inovasi. Yang tadi kan ini kelebihan sebetulnya inovasi. Akan tetapi karena sering melakukan inovasi, menu baru, terus apa baru gitu kan, minuman baru, makanan baru, sehingga meningkatkan biaya perusahaan yang pada akhirnya berimbas pada harga produk yang dibayar konsumen. Jadi karena banyak penelitian, membutuhkan dana besar, akhirnya harga menu ditaikkan. Saat harga menu naik, yang korban siapa? Konsumen tentu saja. Oke, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat diserap dengan baik oleh rekan-rekan. Terus kalau ada yang tidak paham, jangan malu untuk bertanya, Bapak titip gitu. Silakan untuk nomor WA-nya, udah banyak yang punya. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.